Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami taati pengasuh Pondok Pesantren Tebireng, Kiai kita tercinta, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan juga Bu Nyai Leli. Hadir di tengah-tengah kita juga Bu Nyai Faridah Solahuddin Wahid, segenap Bu Nyai yang hadir dalam acara pada malam hari ini, dan tentunya yang kami taati dan takdimi para duriyah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, para kiai seluruh Indonesia, para alumni dan semua hadirin yang alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bersilaturahim dalam sebuah bingkai Festival Pesantren Tebireng. Amin ya robbal alamin, semoga lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini yang akan duduk di samping saya atau di depan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, beliau yang terhormat Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Monggo Kiai. Selanjutnya adalah Kiai Haji Musta'in Syafi'i, Ketua atau Dewan Masyayikh Pesantren Tebireng. Ada dua kesamaan dengan dewa. Kalau dewanya Mas Dhani itu Dewa 19, tetapi kalau Kiai Musta'in Dewan Masyayikh, sama-sama mengandung dewanya. Monggo Kiai dipersilakan untuk bersama-sama kita acara yang cukup santai ini, semoga menurut Profesor Maskuri acara FPT harus menyenangkan. Monggo. Terima kasih kepada beliau berdua. Malam ini adalah kita tidak boleh tegang, kita tidak boleh harus melupakan, intinya harus melupakan sesuatu yang tidak nyaman. Kita semua harus rileks, harus santai, karena acara ini memang didesain supaya kita semua bisa senang bersama-sama alumni, bersama guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan para alumni seluruh Indonesia. Para hadirin sekalian yang berbahagia, saya ini tidak tidur 2 hari 2 malam sama Mas Faizin. Sampean pasti curiga, ini Mas Dhani pasti nggak datang ini, pasti itu, ya. Tetapi kami berusaha selama 2 hari 2 malam, nggak tidur pun hanya rencana. Kemudian tidak pernah terrealisasi karena masih terus hunting Mas Dhani. Ternyata jadwal beliau padat sekali. Sehingga pada malam hari ini, maghrib tadi baru selesai, kita menghubungi beliau pada akhirnya supaya panitia dan kita semua tidak menjadi tertuduh ngeprank, maka Mas Dhani kita minta untuk Zoom, ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, panitia yang bekerja di sini
4 hari 4 malam. Ya, saya sendiri belum tidur sama 2 hari 2 malam. Jadi tak jangkepno 2 dino setengah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak kecewa. Sekali lagi acara ini harus menyenangkan. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan Mas Dhani melalui Zoom yang akan dipandu Mas Adam dan Mas Bambang. Monggo Mas, dipersilahkan. Kamera kita itu ke center, dilihat Mas Dhani. Ya, siapa Dhani? Saya bawa ini bisa berikut. Bulan kemarin atau tadi ya lagi dicalonkan menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi di Palembang. Ujuk-ujuk beliau menyumbang uang transfer duit 10 juta, nggih punya Leli. Alhamdulillah. Jadi malam-malam saya dapat misterius uang 10 juta. Ya untuk acara ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi IKPT itu sebenarnya unik. Uniknya begini. Acara iku ya ide-ide dhewe, ya dibayar-bayari dhewe, ya ditekan-tekani dhewe. Itu IKPT. Jadi idenya sendiri, cari uang sendiri, kemudian acaranya ya didatang-datangi sendiri. Kalau kita nggak datang, terus gimana? Makanya ini Kiai, adik-adik kita yang dari berbagai pesantren yang masih di bawah bendera IKPT, itu kita libatkan. Jadi mulai mengenal alumni itu biar tidak terjadi kesenjangan besoknya. Wah alumni wong itu tua katanya. Nah sekarang mulai kita ajak bersama-sama supaya ke depan mereka tidak gemeter kalau ketemu dengan senior-seniornya. Ini ke toiletnya Mas Dhani ini kok lama ini. Enggak, kemarin itu sempat fotonya katanya yang kita pasang di banner itu katanya kegantengan Mas, gantiin fotoku katanya. Suruh ganti, kegantengan. Ya ini, ya. Monggo ya. Barangkali Kiai Kikin monggo barangkali kepingin menyapa dulu kepada nanti dulu ya. Oh itu kepingin menyapa ya, dulu kepada. Ya. Oke. Sudah masuk suaranya ya? Sudah Mas Dhani. Assalamualaikum Mas Dhani. Sudah Mas Dhani. Assalamualaikum Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dhani. Ya. Kenalan dulu ya sama saya, bosnya saya soalnya Mas Dhani. Ya. Kenalan dulu ya sama saya, bosnya saya soalnya Mas Dhani. Yes. Ya. Saya juga sama tetangga dengan sampean aslinya Gresik. Sampean kan aslinya Surabaya. Ya. Oke. Nama saya Mas Rozi, ya. Mas Doni, Mas Rozi, ya. Nama saya Mas Rozi. Ya. Ini acara Festival Pesantren Tebu Ireng hadir di tengah-tengah kita, yang di samping saya ini pengasuh pesantren Tebu Ireng Mas Dhani, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang di tengah. Yang di sampingnya, samping beliau adalah Kiai Haji Mustain Syafi'i Mas Dhani. Jadi sama dengan sampean itu dewa juga Mas Dhani. Jadi kalau yang sampean dewa 19, ini dewan guru. Mirip-mirip ya. Ini dewan guru. Mirip-mirip ya. Ya. Mas Dhani, ini kita ngadakan acara Festival Pesantren Tebu Ireng yang kedua. Jadi acara malam ini sebenarnya acaranya 4 hari Mas Dhani.
Kemudian malam ini sebenarnya kita semua sangat menunggu kepada Mas Dhani, kehadiran Mas Dhani. Kita semua sangat menunggu kepada Mas Dhani, kehadiran Mas Dhani. Tapi Mas Dhani sepertinya pertama-tama saya ucapkan sepertinya monggo Mas Dhani disapa dulu pemirsa atau para kiai yang ada di sini. Ya, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena ada jadwal yang besok pagi itu ada jadwal pernikahannya Willy Dozan yang itu juga udah kayak kakak kandung saya sendiri, jadi saya harus hadir karena beliaunya juga udah minta waktu itu lama banget dan saya lupa kalau itu hari Sabtu besok. Jadi padahal besok malam saya di Surabaya. Itu makanya saya dari awal memang mintanya sama Gus Abdul Wahid itu supaya kalau bisa tanggal 27, tapi katanya tanggal 27 para alumni sudah pada pulang. Kalau tanggal 27 saya bisa sebenarnya. Karena besok itu saya habis dari pernikahan anaknya Willy Dozan, saya langsung naik pesawat jam 2 ke Surabaya, manggung di Surabaya. Gitu. Seandainya acara bisa tanggal 27 malam itu, aduh, saya bisa itu sebenarnya. Nggih. Terima kasih Mas Dhani. Begitu. Semoga Mas Dhani diberikan kesehatan selalu ya. Nggih. Tapi Mas Dhani yang lebih penting ini tanggap utang loh ya, tanggap utang. Harus suatu saat harus mendatangi acaranya IKPT atau alumni Tebireng. Gimana Mas Dhani? Siap? Suatu saat mendatangi acara IKPT atau alumni Tebireng. Gimana Mas Dhani? Siap? Siap lah, siap. Alhamdulillah. Kalau bisa, iya setahun sekali juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Siap nginep di Tebireng Mas Dhani? Alhamdulillah. Ya, tahun sekali juga apa-apa. Siap nginep di Tebireng Mas Dhani? Siap. Alhamdulillah yang kedua. Ya. Terima kasih Mas Dhani. Jadi ini memang ya terima kasih. Intinya Mas Dhani yang kita tunggu-tunggu, beliau sempat juga meskipun di tengah jadwalnya yang padat, beliau kurang fit juga. Tadi sudah kita dengar bersama, jadi panitia sudah bekerja semaksimal mungkin Mas Dhani. Jadi ini Mas Dhani membuktikan masih berkomitmen untuk mau hadir di Tebireng. Gitu Mas Dhani ya? Siap, iya. Alhamdulillah. Gini Mas Dhani, acara malam ini itu sebenarnya acara santai. Ngopi sambil kita ngobrol tentang apa saja. Itu tiap tahun ada. Kalau tahun depan kita undang gimana Mas Dhani? Siap pokoknya, siap. Alhamdulillah ya. Jadi disaksikan pengasuh para kiai, ada semua duriyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyaksikan dan mendengarkan bahwa Mas Dhani siap apabila kita undang untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya, siap. Mas Dhani ada satu berkaitan dengan Mas Dhani yang menjadi anggota DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Pesan penting apa yang ingin Mas Dhani sampaikan kepada alumni pesantren maupun terhadap santri Tebireng? Monggo Mas Dhani. Pesan saya selalu sama, belajar itu jangan cuman fakultas saja ya. Jadi saya itu punya cita-cita santri itu tidak hanya tam hadis, tidak hanya menjadi S3 nantinya hadis, tapi juga tidak lupa untuk belajar soal sejarah agama Islam. Karena sejarah agama Islam dan
peradaban dunia itu penting sekali untuk menjadi ilmu yang selalu tidak boleh tidak ya, harus ada. Jadi misalnya ada santri yang nanti menjadi S3 hadis, menjadi S3 Quran, tapi juga menguasai sejarah peradaban dunia. Itu penting sekali karena nantinya semuanya itu akan menjadi berguna ketika kita memahami sejarah peradaban dunia. Itu penting sekali. Apalagi sejarah Jawa, apalagi sejarah nasional Indonesia. Saya rasa. Jadi jangan sampai hanya berhenti pada menjadi ahli hadis atau menjadi ahli Quran, tapi menjadi ahli sejarah Islam maupun sejarah dunia. Jadi kalaupun sempat untuk misalnya di kurikulum sanawiyah atau aliyah itu nanti dimasukkan adalah sejarah minimal sejarah khalifah dari Khulafaur Rasyidin sampai semua khalifah di dinasti Umayyah sampai Abbasiyah itu juga harus khatam. Jadi tidak hanya khatam Al-Quran tapi khatam sejarah Khulafaur Rasyidin, dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah sampai Ottoman gitu. Itu penting soalnya. Saya rasa itu aja sih. Ya, terima kasih Mas Dhani. Kemudian berkaitan dengan kebudayaan. Seandainya ini Mas Dhani, seandainya tapi indah ini ya, seandainya ini. Ada santri yang lebih tertarik ke dunia kebudayaan, misalkan jadi pemusik. Sebab pemusik saya ini, guru di Tebuireng ini juga mursyid thariqat Kiai. Mas Dhani, gimana Mas Dhani? Jadi istilahnya ada santri yang lebih terjun ke dunia dunia budaya. Menurut Mas Dhani gimana? Apa santri itu harus ada di mana-mana menurut Mas Dhani? Jadi begini, saya punya contoh ya, itu anaknya Fadlizon. Anaknya Fadlizon itu diterima di Chase Manhattan Bank di London. Itu karena ketika diwawancara anaknya Fadlizon itu bisa nyanyi. Dan tidak hanya bisa tapi pandai bernyanyi. Gitu. Itu yang membuat anaknya Fadlizon diterima di bank di London, Chase Manhattan London. Tidak hanya sekedar S2 manajemen atau marketing ya, tapi juga bisa nyanyi, bisa main golf. Jadi keahlian di luar bidang yang kita bisa itu memang penting gitu. Apalagi kalau santri bisa main musik, itu bagus banget. Apalagi nanti ada ulama yang bisa main musik, itu bagus sekali. Gitu. Apalagi ada ulama yang ahli sekaligus ahli sejarah. Tidak hanya ahli Quran, tidak hanya S3 Quran, tapi juga ahli sejarah dunia. Ahli sejarah peradaban dunia. Tidak hanya ulama yang ahli hadis, S3 hadis, tapi juga ulama yang mengerti sejarah dunia maupun sains. Ya. Itu penting sekali gitu. Terima kasih Mas Dhani. Jadi kalau kita pertajam kesimpulannya yang disampaikan Mas Dhani, ketika kita ingin merubah sebuah ruangan, kita harus memasuki ruangan itu. Gitu Mas Dhani ya? Kita harus memasuki ruangan itu. Gitu Mas Dhani ya? Jadi iya kira-kira begitu ya. Makanya kan kita kan selalu jadi harus diingatkan lagi yang disebut alim ulama itu kan tokoh yang menguasai hampir semua bidang kan. Yang pastinya ilmu agama dikuasai dan ilmu yang lain juga dikuasai. Itu kan yang disebut alim ulama kan, yang saya pelajari dulu waktu sekolah kan begitu. Tidak hanya menguasai ilmu agama saja tapi juga menguasai ilmu yang lain. Ya, gitu. Makanya kita berharap akan lahir lagi nanti Al-Farabi, ya kan, lahir lagi Ibnu Sina. Iya. Ya. Jadi begini semua yang disampaikan Mas Dhani. Mas Dhani ini kita lihat beliau juga sangat mengagumi Gus Dur. Bahkan luar biasanya anak beliau dikasih nama dengan nama ulama-ulama besar. Jalaluddin Ar-Rumi,
Abdul Qadir Jailani. Nggih Mas Dani ya. Satunya siapa Mas Dani? Nggih Mas Dani ya. Satunya siapa Ya, Mas Dani? yang pertama anak saya Ahmad Al-Ghazali. Oh Al-Ghazali. Kemudian Ya. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Arumi, yang terakhir Abdul Qadir Jailani, iya. Abdul Qadir Jailani, iya. Ya, itu yang dari istri pertama. Wah ini gimana istri pertama? Itu kan ada pernikahan kedua kan ada. Oh ya, season kedua. Nah itu yang pernikahan pertama. Iya. Yang dari pernikahan kedua. Yang pernikahan kedua itu saya ambil dari istri Nabi Muhammad Syafiah. Wah keren. Jadi lalu yang terakhir laki-laki namanya Muhammad Ali. Petinju. Yang bungsu itu Muhammad Ali. Petinju. Nama. Nah, tapi saya nisbatkan kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Jadi Mas Dani ini memaknai agama sangat dalam sekali, bahkan memberi nama pun tidak mau terpeleset. Seperti yang diajarkan oleh Nabi supaya memberi nama yang bagus. Mas Dani, ini saya minta satu statement atau sesuatu, atau jangan statement lah. Mohon disapa seluruh alumni pesantren Tebu Ireng, termasuk keluarga besar Kiai Hasyim Asy'ari, cucu, dan cicit, dan seterusnya, para kiai, alumni Tebu Ireng, dan lain sebagainya, semuanya mohon disapa untuk mengobati rasa gelo terhadap sampean. Monggo, Mas Dani. Rasa gelo terhadap sampean. Monggo, Mas ya, Dani. Saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan salam pertemuan pertama dan nantinya akan ada pertemuan kedua dan seterusnya. Saya mohon maaf kepada seluruh alumni daripada pesantren Tebu Ireng, juga kepada keluarga daripada pengasuh semua pesantren Tebu Ireng, Pak Kiai, Bu Nyai, semuanya mohon maaf. Semoga dalam waktu dekat saya bisa mampir ke sana. Insya Allah malah bisa nginep di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Mas Dani, meskipun beliau tidak bisa hadir secara fisik di tengah-tengah kita, tapi beliau sudah bisa kita ajak bicara melalui Zoom. Mudah-mudahan silaturahim kita, silaturahim online ya, itu memberikan manfaat terhadap kita semua Mas Dani, dan semua kami yang berada di sini berdoa semoga Mas Dani tetap diberikan kesehatan beserta keluarganya. Mas Dani ya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dani ya atas kehadirannya malam ini. Salam kepada semua keluarga dan anak-anak di rumah, Mas Dani. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih, itulah yang kita lihat bersama komunikasi kita dengan Mas Dani. Tadinya saya itu sudah berputus asa ngundang beliau sampai maghrib itu belum ada jawaban pasti. Tapi kemudian kita berpikir lagi seluruh panitia, kita harus tetap berusaha meskipun itu Zoom, biar panitia tidak dikira ngeprank ya. Wah itu jangan-jangan cuma ngundang tok, tapi pinjem popularitas masih tidak. Itu satu bukti bahwa kita tidak ngeprank, artinya kita sudah berusaha sekuat tenaga. Baik para Bu Nyai, Pak Kiai, dan alumni sekalian seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan minta Kiai kita, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, untuk bersama-sama ngobrol apa yang disampaikan oleh Mas Dani tadi. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Nama abad. Yang saya hormati Ibunya Farida, Ketua Presnas Profesor Maskuri, Sekretaris Presnas Dr. Roziki, ada banyak sekali, ada Gus Riza, dan ada Habib Yusuf,
Dr. Samsul, ada profesor, ini profesor baru ini, Pak Sofiullah. Selamat juga saya sampaikan, selamat ucapkan dari Lombok juga Dr. Ali Hidayat. Ini banyak sekali ibu-ibu semuanya, para alumni. Dan ini mestinya saya menyebutnya udah kiai, punyai ini karena emang alumni Tebuireng itu kan semuanya udah kiai rata-rata. Otomatis ibu-ibunya juga punyai. Saya itu tidak ada dalam acara malam hari ini. Ini jadi batal ini. Tadi saya disampaikan, ini panjenengan gak bisa bicara, tahu-tahu muncul akhirnya saya harus di sini. Tapi ini bagian daripada kebersamaan kita. Yang terang apa yang menjadi topiknya apa ini? Itu mengenai ekonomi kreatif. Kita bicara mengenai bagaimana alumni Tebuireng. Yang terang ada Tebuireng itu semuanya ada. Hampir saya melihatnya semua ada. Mau bidang kedokteran ada. Mau dari insinyur ada. Mau hampir semua bidang ada. Profesor banyak. Kemudian jabatannya pun demikian juga. Dulu Gus Dur di sini pernah menjadi sekretaris pondok, nah kemudian jadi presiden. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain nyusul juga. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Jadi hampir semuanya ada. Alumni Tebuireng itu ada, jabatan-jabatannya ada. Yang berwira swasta juga ada. Jadi pelukis juga ada. Lengkap. Jadi pengembangan personal skill, pengembangan dari kemampuannya masing-masing itu semuanya ada. Jadi pengasuh pondok banyak. Nah, ini cabang-cabang juga dari alumni-alumni ini. Banyak mendirikan pondok, pengasuh pondok dan itu yang perlu kita kolaborasikan. Tapi kalau kita mau ngomentari apa yang tadi disampaikan Mas Dhani. Ini Mas Dhani nggak tahu masih ngikutin apa enggak ini? Udah enggak? Ini saya mau menyampaikan, saya tadinya nggak ada acara ini karena Mas Dhani nggak datang, terpaksa saya yang badal di sini. Tapi ya nggak apa-apa, memang ini untuk kebersamaan, bicara santai, apa yang bisa disampaikan dari kebersamaan ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Ida, nah, ini panitia. Ini terima kasih, sukses apa yang dilaksanakan sampai dengan malam hari ini dan sampai besok pagi acara terakhirnya. Ini malam-malam pernah ke rumah. Ini persiapan, banyak membicarakan persiapan padahal baru selesai operasi. Jadi memaksakan ke rumah juga. Tapi itulah rasa tanggung jawab sebagai ketua panitia dan alhamdulillah akhirnya semangat semuanya hadir pada malam hari ini. Dan saya juga nggak tahu ada berapa bus, kalau nggak salah saya itu dengar dari mana-mana itu ada bus, berapa bus dari Banten, berapa bus dari Jawa Barat, DKI. Mobil pribadi sudah banyak. Dari ngelihat parkirannya udah cukup banyak. Dan
itu mungkin yang saya sampaikan. Ini saya menyapa dulu semuanya karena ini masih dalam masa di bulan Syawal, masanya ini halal bihalal. Oleh karena itu saya sampaikan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wa faidin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maaf lahir batin. Jadi ini penting. Ini kalau kita sedang puasa, Ramadan itu Allah membagi 3. 10 hari pertama rahmat. 10 hari kedua maghfirah. 10 hari ketiga itqun minan nar. Jadi akhir daripada Ramadan itu janji Allah itu akan dilaksanakan dan kita sudah diampuni semuanya. Nah kalau Allah ya mudah. Tapi urusannya nggak selesai di situ karena urusan antar manusia itu, nah ini saling halal bihalal, apa yang perlu dihalalkan, yang ganjel-ganjel di hati, yang selama ini masih ngerasani, selama ini masih ngerumpi. Nah ini antar manusia ini yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang ya, memang lebih sulit dibanding urusan kita kepada Allah. Nah ini pada kesempatan kita ketemu inilah, ini halal bihalal, ini halal bihalal itu bahasa Arab tapi nggak ada di Arab ya. Nah, ya. Ini adanya di Indonesia. Tapi itu sangat efektif. Urusan-urusan negara dulu pernah Pak Karno ngundang tokoh-tokoh nasional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini. Dan kemudian diusulkan ini ya bentuknya bentuk halal bihalal aja. Alhamdulillah semua masalah terselesaikan. Nah, oleh karena itu kita berbesar hati. Kalau sini sih insya Allah nggak ada masalah. Ini kemudian ada halal bihalal semakin akrab. Nah, kalau ada masalah, masalahnya selesai. Tapi kalau nggak ada masalah, semakin akrab kita. Nah, ini harapan daripada pertemuan-pertemuan ini sambil ngomongin apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dhani itu sebagai topik atau boleh ngomong yang lain? Boleh yang lain. Oh. Jadi ini dari apa moderatornya Cak Rozi ini acara santai. Santai tapi yang dengerin santai, yang bicara tidak. Banyak manfaatnya. Jadi itu ini yang pertama saya sampaikan. Selamat datang di Tepireng, ya mungkin nanti gantian pada Yatain. Dan dari saya mohon maaf lahir batin sekali lagi. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada beliau Kiai kita yang dijelaskan oleh beliau, semoga menginspirasi kita semua bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tidak mudah memaafkan. Ya. Kemudian selanjutnya sebelum habis ini tak kasih bonus nyanyi, tapi kita dengarkan dulu dari Dewa dari Kedaton ya, Dewan Guru, Dewan Masayih. Begini Kiai, kalau kita dengarkan Mas Dhani tadi, kita bisa menjembatani dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Samsuri waktu kita ngaji puasaan itu. Profesi apapun santri itu, entah mulai karyawan, tentara, makelar, bakul beras, semuanya lah. Jangan pernah lupakan satu, mengajar. Ya. Mbok iku ngajar arek cilik ngaji, itu yang yang disampaikan oleh Kiai Samsuri. Jadi apapun proses profesimu, jangan pernah melupakan mengajar. Masih orang ngajar arek cilik ngaji. Monggo Kiai Mustain, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Ulama anal kiram, para kiai, para bunyai, khususipun keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Bapak Pengasuh, barakallahu fikum. Iki sakjane acara apa-apaan sih. Mas Dhani itu dadi anggota DPR ki wirang dina sih. Moderator iki picek apa pura-pura picek sih. Kok aku dianggap aku ki tau dadi DPR RI. Kok lali lho. Senior endi aku karo Mas Dhani? Perkara DPR-an. Lho, gak percaya kan gak krungu wong tadi makin aku rada kasar. Lho aku iki walaupun PAW. Iya, tapi kan 2 tahun setengah. Walaupun 2 tahun setengah, saya tidak pernah, hampir gak pernah telat ngimami subuh. Karena setiap minggu mesti pulang. Mungkin Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu, Ahad, Senin. Tetap. Jadi santri-santri tetap ikut jamaah subuh bersama saya. Amanah. Kuliah tetap khutbah nambah nemen, gak telat. Kecuali kunjungan ke luar negeri atau kemana kan gitu. Perlu diketahui ya, saya itu di DPR RI itu komisi 11. Sekarang komisi ada 13 ya. Komisi 11 itu membidangi keuangan negara dan perbankan. Coba, keuangan negara. Duduk keuangan Tebu Ireng, duduk keuangan negara. Sing diomongno iku tapi gak tau ro duwike gitu. Itu anggaran dan perbankan. Sengaja saya tidak pernah dipindah dari komisi itu oleh partai karena saya disuruh mengawal Islamic Bank, bank syariah. Makanya saya ini jadi ketua dewan syariah di bank itu ya pantes lah, wis ono basike gitu tuh. Cuma ngene, alumni itu Bireng tuh mbok memakai bank dhewe. Ono lantabur lho bange dhewe. Kebacut rek. Lah, bank lantabur itu lantabur ndak mungkin bangkrut maknane iku. Wa tijaratal lantabur, diambil teko langit nama itu gitu. Dan beliau ini adalah komisarisnya. Apa? Komisaris utama. Krungu gak kon? Hah? Endi ketua presidium EKPT endi? Krungu tak gak iki? Komisaris utama. Piye sih? Jadi manggo ono dhuwit Tebu Ireng, dhuwike pondok, dhuwit apa iku justru lebih wajib disimpan di lantabur dibanding bank konvensional. Wis ngono ae wis ngono. Lho gedhekno nggone dhewe. Gedhekno nggone dhewe. Salahe kok aku dikon ngomong ya sak enakku dhewe gitu. Apa? Engko nek bank konvensional coba ya. Bedane. Asuransi saja. Kalau asuransi di bank konvensional, resnya itu res transfer. Dibebankan. Tapi kalau di bank syariah itu resnya itu res sharing. Coba, kan sesuai dengan Fathul Qorib itu. Halaman 1200. Iki konku Basul Masail tak ngomong santai konku. Karena itu maka sepuroi lo ya, sepuroi.
Saya mau menyampaikan kemauan Hadratus Syekh secara umum saja tentang santri itu sakjane dadi apa sih. Pertama, tentang kuburan. Tekon di dalane kuburan itu. Sembarang kuburan sing wali-wali iku mesti ana password dhewe-dhewe. Ana sing password Yasin, ana sing password iki. Lah, Hadratus Syekh itu passwordnya surah Kahfi. Jadi gak pantes ketua presidium gak hafal surat Kahfi, gak pantes. Terus alumni ku wajib hafal surah Kahfi. Rene ku lungguh ndek kono. Ila hadrati. Oh, aku wis ngerti nek sekjen gak percaya aku. Nek ketua aku percaya. Passwordnya itu surah Kahfi. Subhanallah gak percaya enggak. Kolen pakai surah Kahfi. Nanti kan hadir Hadratus Syekh. Hadir. Masa iso wa huwa hayyun. Bal ahya. Iki gak main-main. Bisa. Karena itu maka ya iki anuku dhewe lho ya. Karena di surah Kahfi itu mengangkat 4 tokoh. Yang pertama bakal tokoh, yaitu santri. Dilambangkan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan 6. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Jadi hudanya ini, jadi santri tebu ireng tuh zidnahum huda, harus jujur. Gak patah pinter gak apa-apa, tapi yang penting bener walaupun gak pinter. Nek iso ya bener ya pinter ya bener. Nek dikongkon milih bener walaupun gak pinter. Soalnya wong nek pinter gak bener, iku cenderung minteri wong. Nah nek wongku bener, iso benerno wong. Iku falsafahnya di situ. Membentuk orang pinter menjadi bener itu susah, gak main. Susah. Tapi nek membuat orang bener menjadi pinter itu gampang. Kuliahan wae wis dadi pinter pisan. Itu satu. Karena ini zidnahum huda itu tinggi, maka begitu gede ada 3 pilihan di surah Kahfi, ada 3 tokoh. 1 menjadi konglomerat. Jadi masalah rajulaini li ahadihima jannataini min a'nab itu konglomerat. Tokoh kedua menjadi ilmuwan, menjadi ulama, menjadi kiai. Yang diperankan oleh Sayyiduna Musa bersama Sayyiduna Khadir. Berbeda disiplin yang dipadukan. Dan yang ketiga, tokoh ketiga, yaitu menjadi pejabat. Wis pilihin wis. Dadi wong sugih, apa dadi kiai, alim, apa dadi pejabat. Pejabat yang diperankan oleh Dzulqarnain. Wes alunaka an Dzulqarnain. Wes. Karena ini arahnya ekonomian. Saya mau melihat Hadratus Syekh saja. Yang saya puji-puji dari Hadratus Syekh ini tentang urusan perekonomian ini tumon-tumono iki sak donya. Orang mewakafkan tanah untuk digawe pasar. Mewakafkan tanah digawe bangun apa jenenge IKPT ke jenenge apa? Geraha IKPT wis biasa tarian 550 per saurukan. Bocor. Lho lah iya, lah mau wis ngono mau. Ya iku mesti laris umum norek sak truk saurukan 550
meneh nggone swarga wis dadi hotel ngono. Itu biasa. Tapi Hadratus Syekh itu di Jombok itu mewakafkan tanah untuk pasar. Dengan demikian sesuai dengan hukum bisnis modern, di mana bisnis modern itu tidak pernah melihat keadaan pasar itu sebagai kondisi absolut. Tidak. Saya ulangi lagi, bisnismen, pengusaha itu tidak pernah melihat pasar, melihat medan itu sebagai kondisi absolut, tidak. Tetapi dipandang sebagai kondisi yang grow up. Gak percaya nih aku tahu nih. Gak percaya nih aku tahu nih. Ekonomi keuangan negara loh. Tadi gak bener ndelok pasar iki rame tagak gak bener. Tapi gimana analisis pasar itu grow up-nya, perkembangannya gimana? Bisa dibayangkan donya Jombok untuk meningkatkan ekonomi bukan dibangun, bukan menanamkan tren sains, duduk. Tapi membangun pasar, piranti ekonomi dulu. Nah sekarang wis mari ganti ya tren sains saiki gitu. Dengan demikian maka pasar ini akhirnya wong tuh dodol kangkung, dodol opo barang itu seluruhnya. Nek ngene iki wis gak usah rek dibahas ngene basul masail rek. Piye hukume wakaf digawe pasar? Ngono iku termasuk sedekah jariah apa gak? Wah ini nek fikir lama ya gak oleh ganjaran. Soalnya pasar iku jarene hadis iku syarrul biqa. Waduh, susah gini. Iki sampean baksul masail temen rek. Pasar mesti syarrul biqa. Tapi Hadratus Syekh bukan memandang syarrul biqa syarrunya, tapi kondisi grow up-nya ekonomi yang bisa memajukan tadi itu. Itu kan visioner sekali memandang pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah gitu satu. Terus kedua, menurut cerita-cerita, Hadratus Syekh itu kalau panen kelopo ini keras kono iku. Tiba gawe gledekan. Iku di sodako turut ndalan. Mungkin teko omah iku mekari didik. Wis. Gak oleh muring-muring dhisik lho ya. Iki sak karepku lho ya iki karepku. Saya membaca Hadratus Syekh memandang bahwa zakat itu tidak harus dikenakan kepada orang kaya. Bukan kepada orangnya, tetapi sasarannya kepada hartanya itu. Kayaknya Hadratus Syekh itu dalam mengajar fikih memang ikut Fathul Qorib. Iya, karena beliau mempunyai wiridan itu. Punya wiridan itu. Di ngaji dewe, santri-santrinya banyak ya. Tapi dalam amaliyahnya itu melampaui itu. Sehingga sepertinya ikut santrine Imamun Asy-Syafi'i, siapa itu? Syaiban Ar-Ra'i itu. Ditakoni, pandangan sampean tentang zakat itu gimana? Zakat ala kulli ghaniyin wa faqir. Gak ngenteni nisab. Ngenteni nisab iku wong medhit. Lah Hadratus Syekh paring gak atek nisab-nisaban. Kelopo nakno iki. Gak ngenteni nisab durung nisab kok digo mulih kabeh lah. Sing gresik Sidoarjo, sing panen bandeng. Nyontoh Hadratus Syekh. Aja digo ning pasar diborongno kabeh dul. Dum-dumno sebagian. Deloken wong Sidoarjo iki. Lho. Iki pelukis sing gak jelas iki ngene iki.
Ala kulli ghaniyin wa fakir. Kalau sampean ngeyel, saya jajal saya sakmene akeh kiai tak tekoni sih. Zakat itu orientasinya kepada orang mukallafnya, orangnya apa ke barangnya. Nek sampean menjawab zakat itu rukun Islam, wajib bagi orang muslim sing mukallaf sing ini. Sekarang saya tanya, nek ana arek cilik sugih piye? Hah? Ana arek cilik ditinggal mati pakne oleh warisan wakeh. Contohnya Menteri Agama, siapa iku jenenge? Menteri Agama. Sing biyen. Sing gak mulai-mulai sapa jenenge? Yakult, iya ya. Yakult itu kan sugih. Dicurigai sekian M gitu. Terus mari ku mati, anaknya cilik. Oleh warisan sugih. Jajal wajib zakat agak? Ayo ngomong. Lho gak iki contoh. Lah iki kan aku maca nek nggone koran sing kira-kira duwe dhuwit MM-an kan salah satunya iku. Aku ya gak wani menyebutno Pak Pengasuhku dhewe gak wani nek ngiringan ngene. Walaupun wis tetean wis gak urus iku. Lah ya umpamane ana arek cilik warisane akeh triliunan. Dia punya pabrik. Wajib zakat apa enggak? Nek sampean membahas iki uwonge ya gak wajib zakat wong arek cilik kok mukallaf. Mukallaf itu zakat itu bagi mukallaf dhisik. Tapi bukan begitu Hadratus Syekh. Imam Abu Hanifah itu gak begitu. Zakat itu barange. Barange sopo cek sopo mukallaf cek gak barange iki. Wis anu ya dizakati. Ya inilah kailayaku nadulah bainal aghnia seperti itu. Lah karepe kira-kira ya dalam gagasan Hadratus Syekh inilah yang kita warisi. Nah ini ada Gus Riza yang lebih tahu bahwa tirkai Hadratus Syekh wis diplot kabeh. Sawah iki digawe sekolahan. Nggih napa Gus? Loh bener kan? Sawah iki sakmene digawe sekolahan anu guru-guru. Sawah iki digawe pondok iki, sawah iki gawe keluarga. Wis ana plotinge ngono wisan. Dengan demikian Hadratus Syekh memberikan contoh bagaimana membangun ekonomi. Kira-kira nek diterusno ngono ngene. Santri Tebuireng gak oleh kere. Loh, piye mau? Wajib sugih lho ngono. Piye hukume bagi santri Tebuireng sugih hukume fardhu ain. Lho ngono ya wis perkara kekayaane sak pira iku terserah. Wis mari iki, ayo aku iki bantah-bantahan gak apa-apa wis. Iki kudu ana dialog sing rada bantah-bantahan mari ku ngopi-ngopian ngono. Iya kok wis ngono ae jajal sih. Aku iki tahu dibantah ketika menyampaikan bahwa zakat tuh gak harus teko nisab. Aku yang ngerti daya nisab yo ono, yakin ngerti. Ono hadise. Sing ahli hadis kan sing ketua Ma'had ahli hadis iki. Laisa fi ma duna khamsah ausuk sedekah lho. Nek kurang dari 5 wasak gak sah. Aku yang ngerti, nisab yo ngerti aku, tapi gak tak gawe. Bapak iku digawe kuliahan Ma'had ahli. Bapak wis. Sudah ya. Terus aku dibantah. Bantahe ngene. Patahin wong ngawur kok. Wong mek oleh hasil titik dipangan tok lo gak cukup. Kejam sampeanku, zalim sampean. Mewajibno zakat bang parenan titik utawa hasilnya titik tadi itu kejam sampean, zalim. Oh ya sudah. Jadi dia itu kurikulumnya menggunakan kurikulum bumi. Panen 10, gemangan gak cukup, apa maneh dijupuk. Terus malah gak cukup. Pikiran begitu itu sesungguhnya benar secara matematika. Tapi ingat, sampean nyingkur
kemahaleluasaannya Gusti Allah memberi rezeki. Tidak pernah mendownload situs langit sampean. Kalau saya agak yakin nek ana wong miskin panene titik wis gak dizakati, itu artinya iya, kalau ada orang miskin atau orang panenan, orang berdagang hasilnya sedikit karena tidak satu nisab kok nggak dizakati, itu sama saja dengan memperawet kemiskinan sendiri. Kita itu santri, ubahlah kurikulum dunia ini, bumi ini menjadi kurikulum langit. Sedekah. Tidak pernah ada orang jatuh miskin karena sedekah. Gak percaya Quran? Fi kulli sumbulatin mi'atu habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Gak percaya sih. Wis kere medit nambah awet kiremu kok. Tak baleni mana ya? Wis kere medit gak sedekah, nambah awet kekireanmu itu abadan. Ubahlah kondisi ekonomi kita, tidak sekedar pakai kurikulum bumi tapi kurikulum langit, karena Allah dawuhno wa fis samai rizqukum dudu fil ardi wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Makanya aku obrak-obrak, lah terus gimana Pak? Lah wong tani-tani itu ono sing gak ngono. Ada orang punya tanduran, punya wit begini nih, pohon di belakang rumah ono kelengkeng titik-titik, atau di halaman rumah ada pohon berbuah. Zakat ono. Piye carane? Biarkan codot-codot datang makan, anggapen iku sedekah, nambah akeh. Wis kere medit nandur kelengkeng situ diblongsongi sampai sing jenenge codot-codot ala-ali iku demo kabeh. Demo ndongakno, kon titenono tak dongakno kon. Ana enggak sing duwe kelengkeng diblongsongi? Kasihan. Berhubung iki ngomong rilek-rilek, aku ya ngawur, padha ngawure pisan. Terus babah wis gak fikih-fikihan, Fathul Qorib-Qoriban. Aku gawe dalil Al-Qur'an mesti sanae. Karena itu maka Hadratus Syekh ini betul-betul pantas dijuluki Hadratus Syekh, itu betul-betul. Wa huwa hayyun, bisa dipanggil. Karena itu mohon maaf loh ya. Kayaknya saya mendapatkan keterangan terakhir tentang komentar Kiai Idris Kamali. Ada yang masih menangi Kiai Idris Kamali ya? Sing sepo-sepo. Gak ono kaya iki. Oh iya. Kiai Idris Kamali. Kalau Pak Karto bareng ngaji niku, saya hanya menangi Sabtu bulan poso saja. Inggih. Sopo sing gak ero kemakrifatane Kiai Idris Kamali, menantu beliau yang kemudian ke Mekah. Ada Kiai bilang ke saya ini pernah tanya Kiai Idris Kamali tentang tebu ireng. Kiai, bagaimana pandangan panjenengan tentang tebu ireng? Sampai satu kata, mabruk. Piye ngene iki? Seukuran Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali sok takokno maneh alime. Yai niki hukume dos pundi yai? Jukukno kitab iku. Nah iki
sak bukaan halamannya pas. Wacon dhewe. Itu maklum itu. Mantune Hadratus Syekh. Nek perkara alime arif ya, ditanya akhir-akhir nih waktu sebelum wafat ditanya gimana tebireng. Jawab satu kata, mabruk. Sehingga sepurae lho ya, kanca-kanca sing dadi bendera Gus Dik Madura. Tradisi kiai-kiai Madura. Ah ini anak bangsa Madura ini. Pak Profesor Sofiyullah ini. Sampai kiai di Madura itu silahkan you mondok kemana-mana silahkan. Tapi harus engkau tabarukan di Tebuireng. Sampai ngono. Jadi ada sampai wis pinter kiai bendera di Madura lorah lah bendera apa iku iku terus wis pinter mondok di Tebuireng. Wis pokoke mondok ngaji, mbok ngaji gak. Pokoknya tahu mondok Tebuireng, wis terdaftar dari Tebuireng. IKPT yo. Jadi nyuwun saya nggih Pak Ketua. Kartune IKPT iku nek kate tanda tangan sampean Fatihah dhisik. Ojo angger ngene-ngene tok. Sembung. Lah iku meneh sampean ijazahno nek nggone semua anggota IKPT. Rek meneh nek awakmu wis sekarat kate mati, peseno ning nggone anakmu, muga-muga KTP iki selipno ning nggone kain kafan. Dadi nggone ana malaikat takoni, "Marabbuka." Iki apa iku? Malaikat itu kan ilmunya pas-pasan, gak ngerti. Apa iki ngono? Baca sini. Akhirnya munggah ning Gusti Allah. Gusti gek tumon-tumono niki kula kawit biyen tugas dadi malaikat penanya ning kuburan. Gek tumon-tumono iki ana mayit, kula takoni marabbuka, gak njawab tapi nduduhno KTP. Sik. KTP. Oh, Tebuireng. Oh iya wis. Makane ta, konek kate nakoni mayit iku delok-delok niku sapa sih? Iku lho, iku alumni Tebuireng. Wis cara-cara wis udkhulul jannah bisa kira-kira ngono. Lah ya enak sing ngono ya. Awas lho sekjen berarti nanda tangani gak muci Fatihah awas lho. Tak santet kon. Lho cek ana bedane. Sare mabruk. Iki temen aku temen mabruk iku temen aku mbuktekno dhewe. Suatu ketika saya ke Lampung, jauh sampai jauh sekian kilometer. Nyampe di sana itu nyambangi alumni yang punya pondok kecil. Tekoe mari maghrib, nyampe sana di pondok mari maghrib isya itu. Saya diterima oleh santri penjaganya, terus ditanya dari mana Pak? Dari Jombang, dari Jawa Timur, gini. Oh iya, tolong ya, Bapak duduk dulu di teras karena Pak Kiai sedang ngimami istighosah al asmaul husna. Oh keren, istighosah pakai al asmaul husna. Aku nunggu, aku kaosan ini. Tante nih, begitu selesai, peteng-peteng kan main desa kan, surbanan. Siapa? Yang datang siapa? Ngomongin dengan sama santri deh. Oh dari Jombang sini gini. Iya, di mana sekarang? Kalau gaya no. Barang wis masuk teras, ero tamune iku aku, langsung surbane dilepas kabeh. Padahal turban tadi itu gedene sak rodoe Cikar Madura gitu. Dilepaskan. Ya, pagi. Wes. Terus batinku ngene, bener. Tebuireng mabruk itu bener. Sak rohku lho arek iki biyen waktu mondok iku. Ya mbok. Sak rohku arek iki lho.
Ya, ini wis gobloke karuan dah. Sekolahnya rajin, maknani mbok gak, sing jelas ku ngileran di kengangku. Terus aku ngene, ya Allah, dapurane arek ngene kok ya dadi kiai, kok ya dipercaya dadi imam, mursyid, istighosah, al asmaul husna, warahmanur rahim sampai sobur itu kok ya hafal kabeh. Ngono ku ilmu teko ndi? Aku iki ketua Dewan Masyayikh. Tebu ireng pisan. Gak pernah arek-arek iku ngongkon aku ngongkon mimpin istighosah, gak mungkin. Gak dipercaya aku. Gak dipercaya. Belas omane donga-donga sing biasa donga ya sing khusyuk ngono. Sing kira-kira ngono. Ya sudah. Itu satu. Seterusnya ya wis mosok aku ngoceh terus iki. Mudah barakallahu fikum. Terima kasih calon Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Mudah-mudahan beliau menjadi Menteri Keuangan benar ya. Amin. Beliau ini memang sering ngojloki saya karena apa? Pernah berdua saya menjadi tandem beliau moderator kalau ngaji tafsir di Masjid Agung Gresik beberapa kali. Syuting pernah bersama juga di waktu itu televisinya pengasuh BBS TV juga pernah. Jadi wis biasa kocok-kocokan seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, nggih. Selamat datang kami ucapkan pada Gus Fahmi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dari sekian panjang yang disampaikan beliau, intinya cuma ada dua saya tangkap. Yang satu, dilarang medit. Yang kedua, bahwa mondok di Tebu Ireng itu barokahi, alias mabruk. Maka adik-adik semua yang saat ini menjadi santri Tebu Ireng harus semangat belajar ya. Nah, masih ngiliran nggak apa-apa ya. Insya Allah pulang kalau barokah jadi orang gede.